Eh, Selamat sore untuk ibu-ibu sekalian semuanya. Apa kabarnya? Selamat Selamat sore sore Pak, Bapak, kabar sehat-sehat selalu baik. Alhamdulillah. Iya, iya. Terima kasih banyak ya. Semua kita Sore sehat-sehat Pak, ya. kabarnya Iya, terima kasih Bu Puji sehat. juga. Sehat-sehat Bu kita untuk kita semuanya ya. Nah, gimana pembelajaran di sekolah untuk bagi rapot dan yang Amin. lainnya? Udah Ya selesai Pak, semua nilai-nilai? Alhamdulillah sudah. Sudah Pak. Tinggal udah Pak. tinggal bagikan aja besok. Oke ya. Jadi biar kita mulai aja untuk materi saya pada hari ini, yaitu tentang literasi digital ya untuk ibu-ibu sekalian, di mana literasi digital ini sangat dibutuhkan untuk pada zaman sekarang yang sudah memasuki zaman industri 4.0 ya. Kira-kira ini sebelum masuk materi yang saya berikan, saya pengen tahu dulu nih, gimana pandangan dan pemahaman dari ibu-ibu sekalian tentang literasi digital gitu ya. Nggak apa-apa ini atas pemikiran sendiri silahkan ya. Saya tanya per satu-satu dulu dari Bu Ika. Gimana Bu Ika tentang literasi digital? Apa yang kira-kira Ibu pahami tentang literasi digital? Silakan Bu Ika. Iya Pak, yang saya pahami tentang literasi digital adalah bahwa sekarang ini sudah banyak pembelajaran-pembelajaran yang berhubungan dengan literasi digital, khususnya pembelajaran jarak jauh di zaman pandemi. Melakukan proses pembelajaran jarak jauh dengan proses pembelajaran melalui web page. Contohnya misalkan Google Meet atau Zoom ya kan, Pak. Iya, iya, Bu. Jadi menurut saya ada baiknya sebenarnya digital ini, karena apapun ceritanya, dalam masa pandemi ini memang tidak memungkinkan kita bisa berkomunikasi langsung tatap muka dengan siswa. Makanya literasi digital ini pada kondisi pandemi ini sangat penting dan perlu diterapkan di setiap sekolah. Karena seperti yang saya ketahui bahwa semakin maju zamannya, maka teknologi juga semakin berkembang. Dan kita mau tidak mau harus mampu mengikutinya. Jangan kalah saing, kalau kata orang Batak bilangnya Pak, jangan kalah saing gitu Pak. Ajar Oke, aja oke. tapi dengan proses pembelajaran yang baik dan benar dan berkesinambungan. Itu menurut saya Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih ya untuk Bu Ika yang sudah memberikan pemahamannya ya. Oke, berikutnya saya mau ke Bu Nurul. Kira-kira Bu Nurul untuk literasi digital gimana pemahaman yang dari Ibu boleh sampaikan kepada kita? Silakan Bu Nurul. Bu Nurul, Bu Nurul bisa dengar suara? Ya, Bu Nurul kenapa tidak bisa dengar suara nih ya? Bu Nurul, halo Bu Nurul. Bisa dengar Bapak. Halo Pak. Oh ya, tadi saya sudah dengar pertanyaan dari saya Bu, kira-kira? Sudah, sudah. Oh Oke. ya, Literasi apa tadi Pak? literasi digital Bu ya? Oke, literasi digital berarti belajar melalui IT. Oh, IT itu apa Bu ya? Singkatan dari apa Bu ya? Apa ya Pak? Teknologi. Oh iya, itu saya Iya, lengkapi itu informasi di apa ya? Informasi teknologi teknologi. ya. Oh, Iya, ya, oke. jadi Terima kasih Bu jadi Nurul. Oh ya, ada lagi oke Bu? Pak. Jadi belajarnya itu bisa melalui handphone, komputer, dengan dilengkapi dengan sinyal-sinyal yang bisa menyebarluaskan pengetahuan-pengetahuan. Seperti itu, Oke, Pak. oke, oke. Terima kasih Bu Nurul ya. Oke, Iya, berikutnya Pak. terakhir ke Bu Fuji. Halo Bu Fuji. Iya Pak. Halo. Iya, gimana Bu Fuji pemahamannya, pandangan dari Ibu tentang literasi digital? Silakan Bu Fuji. Kalau menurut saya literasi digital itu memanfaatkan kemajuan teknologi informatika gitu ya kan Pak, untuk pengembangan
proses pembelajaran di sekolah gitulah itu kira-kira. Oke. Itu aja Bu kira-kira dari Bu Puji? Mungkin gitu, Pak. Oh iya, oke. Terima kasih Bu Puji atas masukannya dan pemahamannya. Jadi kata kunci yang boleh kita dapat semua ini adalah teknologi ya, pemanfaatan teknologi. Oke, jadi saya langsung share screen saja untuk tentang literasi digital, untuk tadi kata kuncinya teknologi ya. Oke, literasi digital ini oleh saya sendiri ya, Immanuel Aristo Sirait, SSN itu nanti sarjana seni untuk ibu-ibu sekalian. Oke. Dan apa itu literasi digital? Nah, ini yang saya ambil dari kutipannya seri buku Literasi Digital, Kerangka Literasi Digital Indonesia. Secara umum, yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, ya, atau disingkat TIK, untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten informasi dengan kecakapan kognitif ataupun teknikal. Nah, jadi itu yang sudah kita tadi paparkan, yaitu benar, itu adalah pemanfaatan teknologi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengomunikasikan konten, informasi, kecakapan kognitif maupun teknikal. Jadi, ya rata-rata pemahaman kita untuk literasi digital sebagian besar itu sama, yaitu pemanfaatan teknologi. Nah, habis itu ini saya mau bertanya lagi nih. Tadi ada pemanfaatan untuk pembelajaran katanya. Nah, dan di mana memang kita untuk masa pandemi ini setiap sekolah menggunakan teknologi pembelajaran. Kira-kira saya mau bertanya dulu dari Bu Fuji dulu. Kali ini dari Bu Fuji di awal. Untuk di sekolah Bu Fuji, Iya, Pak. pemanfaatan literasi digital ya untuk pembelajaran menggunakan apa di sekolah, Bu? Untuk pembelajarannya. Kalau kalau untuk saat ini anak-anak pakai handphone. Ya. Ah, terus pakai selama kita prosesnya daring, anak-anak pakai aplikasi Google Classroom. Oke, Google Classroom, Bu ya. Oke, Hanya itu aja, kira-kira Pak. hanya itu aja Google Classroom itu, Bu ya? Iya, cuman itu Oke. satu-satunya. Oke. Terima kasih. Berikutnya Bu Nurul, di sekolah Ibu gimana kira-kira untuk penggunaan literasi digital dalam pendidikan, apa yang digunakan? Ya Pak, kalau di sekolah kami juga sama menggunakan Google Classroom dan WGA, grup WA Pak. Oh, grup WA ya, memanfaatkan grup WA juga Bu ya, untuk komunikasi dengan para peserta didik. Siswa. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya terakhir kepada Bu Ika, untuk penggunaan literasi digitalnya kira-kira apa Bu yang digunakan? Sama Pak, seperti Bu Puji dan Bu Nurul, kami masih memakai aplikasi Google Classroom dan WA Group. Kemudian tambahannya di sekolah kami, jika anak-anak tidak memiliki HP Android, maka bisa berbasis luring Pak. Anak-anak menjemput tugas datang ke sekolah gitu Pak. Oh begitu, iya. Oke. Terima kasih. Berarti rata-rata sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasinya menggunakan Google Classroom untuk pendidikannya ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya dia selain Google Ya Classroom ada Pak. lagi yang digunakan beberapa sekolah seperti Microsoft Teams ya. Microsoft Teams juga ada yang menggunakan Discord dan yang lainnya. Tapi memang untuk yang khusus pendidikan memang rata-rata yang menggunakan Google Classroom dan Microsoft Teams. Oke, nah kita berikutnya saya langsung masuk aja ke bagian berikutnya. Untuk pentingnya literasi digital ya. Literasi digital menjadi penting karena bisa membuat seseorang mampu untuk ini berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Jadi ya seperti yang sudah kita ketahui, ya dengan menggunakan teknologi zaman sekarang, kita gampang mencari konten-konten atau informasi ataupun kebutuhan-kebutuhan yang mau kita inginkan. Misal si anak
Dia butuh mempelajari tambahan tentang bahasa Inggris nih contoh misal ya. Apalagi kosakata yang mau dibutuhkan ya, tinggal searching aja. Mungkin bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox untuk browser mencari informasi di internet. Nah itu. Habis itu memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah dia mungkin akan mencari beberapa informasi gimana memecahkan masalah, misal ada soal-soal mungkin aja ya, kita tidak tahu anak-anak kita mungkin kadang mencari jawaban itu dari soal-soal kita berikan, bisa saja dari internet. Misalnya 1+1 karena nggak tahu dia hasilnya berapa, dicarinya dari internet. Ya itu contoh, bukan seperti itu maksudnya ya untuk ibu-ibu sekalian. Yang berikutnya ada berkomunikasi dengan lebih lancar. Nah, ini seperti yang kita lakukan sekarang nih, melakukan di Google Meet, walaupun jarak saya dengan ibu-ibu sekalian jauh, berbeda ruang dan tempat, tetapi kita bisa dengan lancar berkomunikasi melalui teknologi informasi, literasi digital seperti sekarang ini, contohnya Google Meet. Nanti ada lagi Zoom, ada juga WhatsApp call group, atau juga forum untuk kayak di Facebook, dan yang lain-lainnya. Habis itu berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Nah, seperti kita ini juga yang melakukan kolaborasi di Google Meet salah satunya ya. Itu pentingnya literasi digital. Berikutnya, adapun manfaat literasi adalah sebagai berikut. Menghemat waktu, mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, ini seperti yang sudah kita dengar adalah bahwa dunia berada di tangan kita. Dengan menggunakan smartphone, bisa mencari apapun referensi di internet dan di mana saja. Yang pasti harus sinyalnya bagus. Nanti juga saya akan masuk ke materi untuk soal sinyal ya. Lebih hemat biaya. Ya, biasanya kalau dulu kita harus ke perpustakaan mungkin ya kan, harus ongkos ke sana kemari. Nah, sekarang cukup dari internet. Kita bisa dapat banyak hal dari website dan aplikasi gratis yang menawarkan diskon dan yang lain-lainnya. Berikutnya memperluas jaringan, menambah teman baru. Nah, seperti yang kita lakukan ini pun juga akhirnya mendapatkan teman baru ya. Kita dapatkan teman dari sekolah Wahidin, sekolah dari Gajah Mada, sekolah dari SMA Negeri 19, dan yang lain-lainnya. Nah, itu dia contohnya. Membuat keputusan yang lebih baik, mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Nah, ini para ibu-ibu sekalian ini pasti banyak yang mendownload aplikasi Shopee PE atau ya, Shopee atau Tokopedia. Nah, jadi dia akan membandingkan nanti harga di Tokopedia sama Shopee. Nah, kalau ada diskon Benar, atau Pak. nah, ya kan? Ada diskon, ada cashback. Wah, ini langsung semangat ini. Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, udah semangat kali langsung standby di HP ya kan? Nah, ini untuk kemajuan teknologi zaman sekarang ini bisa banyak manfaatnya digunakan. Nah, habisnya belajar lebih cepat dan efisien. Nah, pastinya ini dengan mengklik, mencari dan searching di browser, jika ada kamus besar bahasa Indonesia di internet pun bisa kita jelajahi dengan cepat. Tinggal cari aja misalnya menabung, tinggal cari di internet KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, online, langsung dapat arti menabung. Gampang dia kalau dengan literasi digital. Berikutnya memperoleh informasi terkini dengan cepat. Nah, ini dia istilahnya kita dengan up to date, ya kan? Mengetahui kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi. Contohnya ini kita sering menggunakan Google Maps, ya. Kita akan langsung tahu daerah mana macet. Biasanya kalau daerah macet warna merah, yang lumayan macet kuning, kalau yang lancar warna hijau. Itu ya. Habis itu ramah lingkungan, menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik. Ya, ini salah satu manfaatnya ya. Kita mengurangi penembangan hutan, penggundulan hutan, sehingga memang tidak penggunaan kertas itu tidak harus banyak kali. Berikutnya memperkaya keterampilan membuat percobaan sains dengan melihat tutorial yang ada di internet. Ya, ini juga seperti saya ya. Saya membuat video editing, membuat presentasi seperti sekarang ini saya kebanyakan memang mencari dari internet. Ya, mungkin ibu-ibu juga bisa mencari dari internet, memperkaya literasi digitalnya untuk tutorial-tutorial penggunaan teknologi informasi zaman sekarang. Ya, itu saja dari yang bisa saya sampaikan untuk literasi digital. Dan juga uh, seperti, nah ini Bu Nurul sudah menghilang lagi dia. Nah, ini juga saya mau berbagi tips ya untuk literasi digital ini untuk penggunaan internet. Nanti untuk Bu Puji juga dan Bu Ika, gimana nanti Ya, Pak. untuk penggunaan internet supaya uh,
bisa kita mengapakan sinyal itu bagus atau tidaknya itu ada beberapa cara. Ya mungkin ini saya share lagi PDF, tapi saya harapkan juga ibu-ibu sekalian memegang HP-nya masing-masing. Memegang HP-nya masing-masing ya. Lihat di bagian pengaturan. Oh, maaf, bukan bagian pengaturan. Lihat di bagian apanya, tarik untuk apanya. Nah, misalnya nih, ini HP saya. Nah, ini bisa ditarik di bagian ininya. Tarik di HP kita ini namanya mode pesawat. Mode pesawat. Sudah, Pak. Nah, kalau misalnya sinyal kita bermasalah, misalnya dari 4G atau 3G, tiba-tiba dia jadi H atau E. Nah, cara satu-satunya supaya bisa mengembalikan sinyalnya itu bisa dengan cara menghidupkan mode pesawat sekitar 10 detik, hitung dia 10. Coba boleh dilakukan sekarang di HP-nya masing-masing. Ya, dia mode HP-nya masing-masing. Nah, lakukan sedemikian rupa selama 10 detik. Habis itu hidupkan lagi apanya? Pencet lagi mode pesawatnya. Nah, itu biasanya itu reset. Itu biasanya itu bisa mereset sinyal internet kita ya. Dia akan mencari sinyal baru lagi. HP kita ini akan mencari sinyal baru lagi supaya sinyalnya bisa kembali gitu ya. Kalau ada bermasalah sinyal suatu hari kalau seperti itu ya. Nah, jadi itu Ya, kiat-kiat Pak. yang bisa saya bagikan ya. Sama seperti ini perangkat ini dari ya apa namanya? Sharekan saya apakan berikan perangkat teknologi satu yang mengirim ke perangkat teknologi menerima. Kita anggap yang pengirim si gurunya, yang menerima si muridnya. Nah, jadi di sini kita kalau ada gangguan masalah si anak itu boleh kiat-kiat seperti itu juga dilakukan, dikasih tahu kepada si anak untuk mereset sinyal handphonenya dengan menghidupkan mode pesawat selama 10 detik, setelah 10 detik pencet lagi. Nah, seperti itulah kira-kira ya yang bisa saya bagikan untuk tips dan trik untuk literasi digital. Oke, ini sebenarnya saya mau ada bonus sebenarnya cara penggunaan cuma karena waktunya kurang mencukupi. Sebelum saya ada memberikan dulu ya. Kira-kira dari ibu-ibu sekalian ada yang mau bertanya untuk materi yang saya berikan tentang literasi digital? Ada kira-kira ya Ibu Ika, Bu Nurul, Bu Fuji, ada yang mau ditanyakan tentang materi yang sudah saya berikan? Oke, kalau ada. Selamat sore, Pak. Saya sebenarnya bukan ada, Pak. Ya, Ini ya. loh, Pak. Ya, Bu Saya Ika. masih kebingungan, Pak, masalah pengaplikasian penggunaan sistem pembelajaran secara digital ini, Pak. Misalkan seperti pembuatan Google Meet ini, itu kan pakai web kan, Pak? Itu bagaimana cara kita membuat webnya, Pak? Supaya kita bisa membagikannya kepada siswa dan kita bisa membuat pembelajaran menggunakan Google Meet supaya lebih efektif menurut saya, Pak. Kalau Google Classroom saya rasa kurang efektif karena hanya beberapa siswa saja yang berpartisipasi aktif, tidak seluruhnya. Jadi kalau Google Meet, maksud saya biar bisa kita juga berkomunikasi dengan lancar gitu, Pak, sambil memberikan materi. Oh ya. Nah, ini dia. Ini saya tambahkan tips lagi. Kalau untuk Google Classroom, kalau misalnya mau orang ibu supaya bisa dia terintegrasi dengan Google Meet, gunakan pakai laptop atau komputer. Nah, di Google Classroom itu kalau kita gunakan laptop atau komputer, di situ sudah ada langsung tombol Google Meet. Jadi dia di situ kalau gunakan Google Classroom yang pakai versi laptop, di sudut kanan atas Google Classroom itu ada aplikasi yang bisa kita gunakan, aplikasi berikutnya itu seperti Google Meet. Jadi tinggal klik aja nanti dia.
Setelah tinggal klik, ada linknya. Share link itu nanti. Dia tinggal copy link, bagikan sama anak-anak. Seperti itu dia, Bu ya. Oke, kira-kira ada lagi mau bertanya? Berarti Pak, kita harus membuat aplikasinya di laptop ya Pak ya, Google Classroom-nya ya Pak ya, Kalau nggak boleh di HP ya Pak? Kalau Google Classroom, kita cukup buka dari Google Chrome, tidak harus install lagi aplikasi, karena dia sudah terintegrasi semuanya, Bu. Dari Google Chrome itu akan bisa kita lihat semuanya fasilitas aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet. Nah, habis itu seperti yang kita pernah ikut di LMS menggunakan Jamboard itu ya, seperti Jamboard itu juga ada. Ya. Dan banyak kalau apa, jadi bisa dari Google Chrome itu. Jadi tidak perlu install, hanya butuh Google Chrome itu aja yang diinstal. Habis itu kita mau pakaikan Google Meet dan yang lainnya di situ ada semua. Oh, siap Pak, siap Pak. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya berarti saya anggap sudah paham ya untuk ibu-ibu sekalian dan saya harapkan nanti boleh semuanya ibu-ibu sekalian semakin mengikuti perkembangan zaman untuk penggunaan literasi digital terkhusus penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ya, terkhusus untuk para tenaga pendidik ini sangat penting ya. Sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah seperti kita hadapi sekarang, masalah pandemik yang di mana pembelajaran secara online. Oke, nanti silakan kalau ada sesuatu, nanti kita boleh sharing momen lagi. Silakan nanti boleh di WA group atau gimana. Oke. Terima kasih banyak. Salam Oke, sehat Pak. untuk ibu-ibu semuanya. Selamat sore. Sore Terima Bapak. kasih Pak, selamat sore, salam Selamat sehat sore. Pak. Makasih Pak Iya, Immanuel. iya. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian.